Rebutan. Jadi setelah Anda pencet bel, kemudian Anda menjawabnya salah, nilai Anda dikurangi 100. Kemudian, jika soal belum selesai dibaca, dan peserta langsung menjawab, maka pembacaan soal akan dihentikan. Jadi, ketika saya membacakan soal, tidak sampai selesai, Anda langsung menekan bel, kemudian pembacaan soal langsung dihentikan. Tidak dibaca semua, makanya simak baik pertanyaannya. Sampai selesai semua dibaca. Berikutnya, pada babak rebutan, jika peserta menjawab tanpa memencet bel terlebih dahulu, maka dianggap tidak sah dan kesempatan diberikan kepada tim lain. Pada babak rebutan, jika peserta menjawab tanpa memencet bel, maka dianggap tidak sah. Jadi wajib menekan bel. Kalau mau jawab, wajib menekan bel. Kalau Anda tidak menekan bel, walaupun ada kode-kodenya, atau tanda-tanda Anda ingin menjawab, tapi kalau Anda tidak menekan bel, Anda tidak akan sah. Jadi harus menekan bel. Berikutnya, batas waktu setelah memencet bel 2 detik. Jika melebihi 2 detik Anda tidak menjawab, maka peserta dianggap tidak menjawab dan nilai akan dikurangi 100. Bisa paham ya? Jadi setelah Anda memencet bel, waktunya hanya 2 menit untuk menjawab. Jadi selama 2 menit Anda tidak menjawab, maka nilai Anda akan dikurangi 100. Bisa paham ya? Oke. Terakhir. Pada babak rebutan, apabila grup yang ditunjuk pertama tidak dapat menjawab, maka bisa di-offer ke grup lain untuk 1 kali kesempatan saja. Jadi pada saat babak rebutan, Anda sudah memencet bel, kemudian Anda menjawabnya salah, bisa dilempar ke grup lain untuk 1 kali kesempatan saja. Bisa paham? Oke. Nomor 1. Berapa orangkah murid-murid Tuhan Yesus? A. 13, B. 11, C. 12, D. 14, E. 15. C. 12. Benar. 100. Nomor 2. Ya, tepuk tangan sebentar saja. Begitu saya baca langsung diam ya. Bisa? Nomor 2. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Adalah bagian dari doa Bapa kami yang terdapat dalam Injil A. Matius pasal 3 ayat 6, B. Matius pasal 6 ayat 10, C. Matius pasal 10 ayat 6, D. Matius pasal 4 ayat 6, E. Matius pasal 10 ayat 9. Ya. C. Matius 4 ayat 6. C. Matius pasal 10 ayat 6. Salah. Nomor 3. Khotbah tentang akhir zaman terdapat dalam Matius pasal A, B 13,
C. 24, D. 10, E. 17. B, Pak. D. 10. Salah. Nomor 4. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ketika di A. Getsemani, B. Danau Galilea, C. Perayaan Paskah, D. Perjamuan malam terakhir, E. Kayu salib. D, perjamuan malam terakhir. D. Perjamuan malam terakhir. 100. Nomor 5. Lengkapilah firman Tuhan berikut ini. Marilah kepadaku, titik-titik, dan berbeban berat. Aku akan, titik-titik. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena titik-titik dan titik-titik. Jiwamu akan titik-titik, sebab kuk yang kupasang itu enak dan titik-titik. A. Semua yang letih lesu memberi kelegaan kepadamu. Aku lemah lembut dan rendah hati, mendapat ketenangan, bebanku pun ringan. B. Bebanku pun ringan, mendapat ketenangan, memberi kelegaan kepadamu. Aku lemah lembut dan rendah hati. C. Mendapat ketenangan, memberi kelegaan kepadamu. Aku lemah lembut dan rendah hati, bebanku pun ringan. D. Memberikan kelegaan kepadamu. Aku lemah lembut dan rendah hati, mendapat ketenangan, bebanku pun ringan. E. Aku lemah lembut dan rendah hati, mendapat ketenangan, bebanku pun ringan. A, Pak. A. 100. Nomor 6. Injil Lukas terdiri dari berapa pasal? A. 24, B. 25, C. 24A. 100. Nomor 7. Waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, ia berbicara dengan A. Musa dan Adam, B. Musa dan Elia, C. Musa dan Nuh, D. Nuh dan Elia, E. Nuh dan Adam. B, Pak. B. Benar, Musa dan Elia. Nomor 8. Apakah hukum pertama dari hukum utama menurut Matius? A. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. B. Hormatilah orang tuamu. C. Mengasihi sesama. D. Menuntut balasan atas perbuatan baik yang kita lakukan. E. Kuduskanlah hari Tuhan. Jawabannya apa? A. Benar. Nomor 9. Suatu hari Yesus melihat
seorang janda miskin memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Berapa persenkah yang dimasukkan janda miskin itu ke dalam peti persembahan? A. 5 peser. B. 2 peser 1 duit. C. 6 peser. D. 7 peser. E. 4 peser. D, Pak, 7. D. 7 peser. Salah. Nomor 10. Terakhir. Gereja Katolik merayakan peringatan arwah semua orang beriman pada setiap tanggal A. 2 September. B. 2 Oktober. C. 2 November. D. 2 Desember. E. 2 Januari. C, Pak, 2 November. C. 2 November. Benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 kelas 12 IPS 1. Oke, 10 pertanyaan untuk kelas 11 IPA 1. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 hari suci. A. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. B. Minggu Palma, Minggu Paskah, dan Jumat Agung. C. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Palma. D. Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. E. Sabtu Suci, Minggu Palma, dan Minggu Paskah. Jawabannya A, Pak. Jawaban A benar. Pertanyaan nomor 2. Siapakah seorang pemungut cukai yang mengikuti Yesus menurut Lukas pasal 5 ayat 27? A. Markus. B. Matius. C. Levi. D. Yunus. E. Harun. C. Levi. Jawaban C benar. Pertanyaan nomor 3. Lengkapilah sabda Tuhan berikut ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang titik-titik kamu. A. Menjaga. B. Membantu. C. Mengutuk. D. Membunuh. E. Menghasut. C. Jawaban C benar. Pertanyaan nomor 4. Saya minta audiens tetap diam. Pertanyaan nomor 4. Malkus adalah nama seorang hamba yang A. Telinga kanannya dipotong Petrus. B. Telinga kirinya dipotong Petrus. C. Kaki kanannya dipotong Petrus. D. Kaki kirinya dipotong Petrus. E. Tangan dan kakinya dipotong Petrus. B. Telinga kiri. Jawaban B salah. Nomor 5. Apakah mukjizat pertama Yesus menurut Injil Lukas? A. Menyembuhkan orang kusta. B.
merubah air menjadi anggur di Kana. C. Pengusiran roh jahat. D. Mengutuk pohon ara. E. Menyembuhkan orang yang buta. A. Jawaban A benar. Pertanyaan nomor 0. Menurut Matius pasal 1 ayat 21, mengapa malaikat Tuhan menyuruh Maria dan Yusuf harus menamakan bayi yang ada dalam kandungan Maria dengan nama Yesus? A. Karena Yesus adalah keturunan Abraham. B. Karena Yesus merupakan anak Allah. C. Karena mirip dengan Yosua yang merupakan nabi yang besar. D. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. E. Karena Yesus adalah nama yang bagus untuk diberikan kepada seorang anak. Jawabannya B. Sekali lagi jawaban B, Pak. B. B. Jawaban B salah. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 7. 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus, dan dari 10 yang disembuhkan hanya seorang yang balik berterima kasih kepada Yesus. Ia adalah seorang A. Kapernaum. B. Betsaida. C. Samaria. D. Yerusalem. E. Yeriko. Boleh ulang sekali jawab pertanyaannya, Pon. Ulang sekali. Hanya satu kali pertanyaan. Samaria. Jawaban Samaria benar. Pertanyaan nomor 8. Pada suatu kali Yesus berdiri di danau Genesaret, dan dia melihat 2 perahu di pantai, dan Yesus naik di salah satu perahu. Perahu siapakah yang dinaiki Yesus? A. Perahu Yakobus. B. Perahu Simon. C. Perahu Simeon. D. Perahu Yudas. E. Perahu Thomas. B. Simon. Jawaban B benar. Pertanyaan nomor 9. Garam dan terang dunia terdapat di dalam kitab apa, pasal berapa? A. Matius pasal 5 ayat 12. B. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 2. C. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. D. Matius pasal 5 ayat 16 sampai 17. E. Matius pasal 5 ayat 19 sampai 21. Jawabannya A, Pak. Jawaban A salah. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 10. Pusat liturgi Gereja Katolik adalah A. Yesus Kristus. B. Paskah. C. Roh Kudus. D. Iman. E. Pentakosta. A, Pak. Jawaban A benar. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2.
Kita lanjut untuk kelompok 3. Kelompok 3, kelas 12 IPS 2. Sorry, ya. 11 IPS 2. Pertanyaan nomor 1. Seruan dua orang buta ketika mereka mengikuti Yesus menurut Injil Matius pasal 9 ayat 27. A. Yesus, bantulah kami. B. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? C. Kasihanilah kami, hai anak Daud. D. Mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah. E. Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. C, Pak. C. Benar. Nomor 2. Tolong balik kelas. Siapa nama pemungut cukai yang mengikuti Yesus yang dikisahkan dalam Injil Matius? A. Sakius. B. Markus. C. Lukas. D. Naftali. E. Matius. B, Pak. D. Naftali. Salah. Nomor 3. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Siapakah yang menyampaikan pertanyaan ini kepada murid-murid Yesus? A. Orang Majus dari timur. B. Orang Farisi. C. Orang Saduki. D. Orang Galilea. E. Orang Yahudi. A, Pak. A. Orang Majus dari timur. Salah. Nomor 4. Apa jawab Yesus ketika mendengar orang bertanya kepada muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" A. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki selama mempelai itu bersama mereka? B. Ikutlah aku. C. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? D. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. E. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. B, Pak. D. Benar. Nomor 5. Siapakah yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" A. Murid-murid Yohanes. B. Markus. C. Musa. D. Lukas. E. Yohanes. C, Pak. C. Musa. Salah. Nomor 6. Apa doa Yesus ketika di Taman Getsemani? A. Putri, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. B. Eli, Eli, lama sabachthani. C. Ya Bapakku,
jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. D. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tidurlah sekarang, tidurlah sekarang dan istirahatlah. A, Pak. A. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Salah. Nomor 7. Baik, sekali lagi saya. Lengkapilah kata-kata malaikat Tuhan berikut ini. Yusuf, anak Daud, janganlah titik-titik sebagai istrimu, sebab anak yang titik-titik adalah dari Roh Kudus. A. Engkau mengambil Maria di dalam kandungannya. B. Engkau takut mengambil Elizabeth di dalam kandungannya. C. Engkau mengambil Elizabeth di dalam kandungannya. D. Engkau takut mengambil Maria di dalam kandungannya. E. Engkau akan mengambil Elizabeth di dalam kandungannya. D, Pak. D. Benar. Nomor 8. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di daerah A. Zebulon dan Galilea. B. Zebulon dan Yeriko. C. Zebulon dan Bethlehem. D. Zebulon dan Naftali. E. Galilea dan Yeriko. A, Pak. A. Zebulon dan Galilea. Salah. Nomor 9. Lengkapilah firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 38 sampai 40 berikut ini. Barang siapa tidak titik-titik, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, titik-titik dan titik-titik, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, titik-titik, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut titik-titik. A. Memikul salibnya dan mengikuti aku, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyambut aku, yang mengutus aku. B. Kehilangan nyawanya, ia menyambut aku, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dia yang mengutus aku, memikul salibnya dan mengikuti aku. C. Memikul salibnya dan mengikuti aku. Dia yang mengutus aku, kehilangan nyawanya, ia menyambut aku, memikul salibnya dan mengikuti aku. D. Memikul salibnya dan mengikuti aku, ia menyambut aku, memikul salibnya dan mengikuti aku, memikul salibnya dan mengikuti aku. E. Menyambut aku, memikul salibnya dan mengikuti aku, memikul salibnya dan mengikuti aku. C. D. Salah. Nomor 10 terakhir. Lagu kemuliaan dinyanyikan setelah lagu A. Kyrie, Tuhan kasihanilah. B. Pembuka. C. Penutup. D. Kudus. E. Persembahan. B, Pak. B. Pembuka. Salah. Pertanyaan pertama. Dalam silsilah Yesus Kristus, Yakub
Memerankan A. Peres dan Zerah dari Tamar, B. Yehuda dan saudara-saudaranya, C. Hezro dan saudara-saudaranya, D. Aminada dan saudara-saudaranya, E. Yehuda dan Hezro. B, Pak. B. Jawaban B benar. Pertanyaan kedua. Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem di tanah A. Galilea, B. Moab, C. Negev, D. Yudea, E. Yehuda. A, Pak. Jawaban A salah. Pertanyaan nomor 3. Simak baik-baik pertanyaannya. Matius pasal 2 ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Firman ini disampaikan oleh Nabi A. Yesaya, B. Yehezkiel, C. Yesaya, D. Yeremia, E. Amos. Cepat. C, Pak. Jawaban C salah. Pertanyaan nomor 4. Ketika Yusuf mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja yang menggantikan Herodes ayahnya, maka pergilah Yusuf bersama Maria dan Yesus ke daerah A. Mesir, B. Yudea, C. Galilea, B. Moab, E. Yehuda. Cepat. B, Pak. Jawaban B salah. Pertanyaan nomor 5. Tempat Yohanes Pembaptis memerintahkan pertobatan adalah di padang gurun A. Galilea, B. Yudea, C. Sabara, D. Yehuda, E. Tabor. C, Pak. Jawaban C salah. Pertanyaan nomor 6. Simak baik-baik pertanyaannya. Pakaian yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis selama berada di padang gurun adalah A. Jubah bulu domba dan ikat pinggang kulit, B. Jubah bulu keledai dan ikat pinggang kulit, C. Jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, D. Jubah bulu kambing dan ikat pinggang kulit, E. Jubah bulu unta dan jubah bulu domba. A, Pak. Jawaban A Benar. salah. Benar itu, Pak. Kasihlah sedikit, Pak. Pertanyaan nomor 7. Simak baik-baik pertanyaan. Pertanyaan nomor 7. Lengkapilah kalimat berikut ini. Yesus pun berkeliling di titik-titik
yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil serta melenyapkan dan kelemahan di antara bangsa itu. A. Segala penyakit kerajaan Allah seluruh Galilea. B. Kerajaan Allah segala penyakit seluruh Galilea. C. Seluruh Galilea kerajaan Allah segala penyakit. D. Seluruh Galilea segala penyakit kerajaan Allah. E. Segala penyakit kerajaan Allah. C, Pak. Jawaban C benar. Baik. Semangat dulu. Pertanyaan nomor 8. 12 ucapan bahagia yang disampaikan Yesus di sebuah bukit terdapat dalam Perikos Matius bab ayat A. Bab 3 ayat 1 sampai 12. B. Bab 4 ayat 1 sampai 12. C. Bab 5 ayat 1 sampai 12. D. Bab 6 ayat 1 sampai 12. E. Bab 6 ayat 1 sampai 3. D, Pak. Apa? D. Jawaban D salah. Pertanyaan nomor 9. Sabda Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena A. Mereka akan dihibur. B. Mereka akan memiliki bumi. C. Mereka akan dipuaskan. D. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. E. Mereka akan dipuaskan dan mereka akan memiliki bumi. D, Pak. Jawaban D benar. Pertanyaan terakhir. Istilah Latin dari kemuliaan dalam perayaan Ekaristi adalah A. Agnus Dei. B. Credo. C. Sanctus. D. Gloria. E. Kyrie. Sanctus. Jawaban Sanctus salah. Santus ya pasal. Kami pernah ke Roma waktu itu Santus. Susah ini tuh pertanyaannya, ini susah. Bukan. Apa masalah? Baik. Kira-kira untuk bawa kerebutan itu berlaku